Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tahun baru Hijriah sudah kita lewati dan indah rasanya kelihatan Neng 3 pindah ke sini Neng gara-gara doa Argube. Enak kan jadi bangunnya di jembatan pink lagi sama biru kan pinknya ketemu birunya ketemu tuh kesian sendirian aja ya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk hadir di sini walaupun wajah-wajahnya ya hampir sama dengan tahun yang kemarin. Tetap ceria, tetap sabar walaupun kayaknya agak komat dikit ya, atau belum mendekati masa subur. Belum gajian ya? Pas sudah belum ya? Biasanya kan sudah gajian gitu ya. Kalau gajian yang datang sedikit, belum gajian yang datang sedikit. Cuma beda. Namun alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang selalu hadir setiap pengajian. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, memberikan umur yang panjang. Yang masih sendiri saya doakan semoga dapat pasangan yang soleh tahun ini. Amin. Dan yang sudah berumah tangga diberikan kesabaran, diberikan makan yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lalu pas salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah kekasih Allah yang paling disayang oleh Allah. Maka kalau kita baca surat Wadduha ada lafaz ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan Allah tidak akan pernah membencimu. Artinya apa? Sejak Rasulullah dipilih menjadi kekasih Allah, maka sejak itu pula cinta Allah tidak akan pernah lepas. Kalau Allah sudah mencintai Rasulullah, Allah tidak akan pernah membencinya. Maka pada saat tahun baru Hijriah ini kita lewati 9 hari yang lalu. Hari ini hari Tasu'a. Kalau yang puasa bagus, yang nggak puasa hari ini besok puasa. Kenapa besok? Kalau kita puasa 1 hari saja, terhapus dosa 1 tahun yang lalu kita. Pada hari Jumat besok jatuh bertepatan tanggal 10 Muharram. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10, maka dosa 1 tahun yang lalu akan dihapus oleh Allah. Gampang kan? Ini wajah-wajah berdosa semua ini. Kita nih wajah-wajahnya masih doyan ngerupi, masih doyan menunda sholat, ya, masih doyan macam-macam. Apalagi yang masih muda-muda masih menarik. Kalau orang menarik itu punya andil dosa. Kita punya andil dosa jika kita sengaja menarik. Tapi kalau diamnya sudah menarik, insya Allah enggak. Nah, karena wajah-wajah berdosa, coba bayangkan cuma 1 hari kita puasa, dosa 1 tahun yang lalu terhapus. Jadi Neng kalau mau terhapus ya, saling mengingatkan besok puasa. Kalau bagus lagi, ada 3 tingkatan sebelum saya masuk ke tema. Yang bagus hari ini, Jumat, Sabtu. Level kedua, hari ini dan besok, Jumat. Level ketiga, Jumat saja. Kalau yang puasa hari ini, ambil level kedua. Hari ini dan besok. Kalau hari ini nggak puasa, ambil level yang ketiga, Jumat saja. Puasa 1 hari saja sudah menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ketika kita berbicara masalah cinta dan Rasulullah adalah kekasih Allah, kita pun ingin dicintai oleh Allah. Tema kita masih lanjut dengan yang tema 2 bulan yang lalu. Apa tema kita? Hamba ini sayangnya Allah. Ya, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Yang sudah didapat berapa? 7. 7. Tolong bantu. Yang pertama, Tidak sombong. tidak sombong. Kedua, mentok ya. Qiyamul salat. Ya, Tidak menyerahkan orang iseng. orang yang iseng. Yang ketiga, Menghabiskan waktu malam dengan menghabiskan cenayang. waktu malam bersujud ya, berdoa dan bersujud. Yang keempat, selalu berdoa tidak dari sisa api api neraka. Yang kelima, Menafkahkan hartanya. menginfakkan atau menafkahkan harta.
tidak berlebihan dan tidak Pelit. pelit. Jadi jangan berlebihan, nggak hebat, karena level kita belum level sahabat. Jadi nggak hebat kalau ngikutin sahabat. Kenapa? Takut nyesel. Itu aja. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah biasa bersedekah dengan harta yang berlimpah. Karena memang rezekinya mereka seperti jenggot, dicukur nunggu lagi, dicukur nunggu lagi. Mereka tajir melintir. Nah, kita kan ada yang tajir melintir, ada yang sulit melilit. Jadi standar saja, jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Nah itu kriteria kelima. Yang keenam, Tidak syirik. tidak syirik. Besok kita lihat tayangan televisi betapa banyak kegiatan-kegiatan syirik. Karena besok tanggal 10 Muharram, ada yang nyuci keris, ada yang nyuci bung, kalau nyuci piring, nyuci baju, bapak bisa. Anak kos-kosan nyuci muka, facial, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menganggap 10 Muharram itu bagus, keramat untuk nyuci benda-benda pusaka, maka itu dilarang. Besok juga tanggal 10 itu banyak yang pesta laut. Nanti lihat televisi kita, banyak sekali aktivitas yang menjurus kepada syirik. Padahal kalau mau disayang sama Allah, jangan syirik. Jangan syirik. Kalau syirik berarti nggak disayang. Kalau mau disayang jangan syirik. Namun masyarakat kita masih banyak ya yang melakukan hal-hal syirik. Di antaranya juga bukan hanya sekadar nyuci jenggot, tapi pesta laut, bikin sajenan, kemudian dibuang di laut. Tujuannya apa? Agar penghuni laut tidak murka dan tetap memberikan rezekinya untuk kita. Itu syirik. Yang ngasih rezeki sama kita siapa? Allah. Kenapa menganggap penguasa laut yang ngasih rezeki? Maka bikin sajenan untuk mereka yang kita anggap punya kekuatan, syirik. Termasuk Dewi Sri. Ada yang Sri nggak di sini? Sri itu kan padi ya. Jadi ada beberapa yang bikin sajenan di padinya masing-masing, di sawah, di ladangnya masing-masing, berharap Dewi Sri tidak marah, memberikan panen. Sama itu syirik juga. Kalau mau disayang sama Allah, yang itu tinggalkan. Karena kriteria yang keenam adalah tidak syirik. Yang ketujuh, tidak membunuh. Ya, tidak membunuh. Tidak membunuh kecuali yang sudah syariatkan. Apa yang sudah disyariatkan oleh Allah? Misalnya kisos. Kalau kisos itu ini, kalau membunuh dibunuh lagi, itu kisos. Atau karena dia sudah menikah berbuat zina, maka dirajam sampai mati. Itu syariat Allah. Namun sekedar wacana buat adik-adik ibu semuanya, dari masa Rasulullah sampai sekarang tidak ada orang yang berzina dan dihukum dirajam sampai mati karena kesaksian. Karena syaratnya susah, harus ada saksi 4 orang laki-laki. Jika dia mencemarkan nama baik seseorang, dia memfitnah orang lain berzina tanpa bukti, tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang memfitnah tadi dicambuk 80 kali. Kenapa? Memfitnah orang lain berzina dosa besar, berarti harus dicambuk 80 kali. Maka dari masa Rasulullah sampai ke khalifah kelima, sampai masa Abbasiyah kalau nggak salah ya, itu nggak ada yang dihukum karena kesaksian 4 orang. Terus kenapa dihukum? Karena pengakuan dia yang ngaku. Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka tolong rajam aku. Rasulullah pernah dengar berbalik. Kenapa? Berharap dia taubat sudah selesai. Tapi wanita itu tidak mau. Maka dia bilang, ya Rasulullah, aku telah berzina, tolong rajam aku sampai mati. Rasul balik lagi sampai 3 kali. Demi Allah ya Rasul, aku telah berzina, rajam aku sampai mati, kata wanita ini. Akhirnya kata Rasul apa? Kamu sudah mengandung, pulang. Nanti kalau sudah melahirkan baru kita eksekusi. Tujuan Rasulullah kalau orang ini lupa, pulang, taubat, lupa, udah dihapus sama Allah. Ternyata baru melahirkan, masih merah, datang lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, ingatkah dengan aku yang dulu meminta dirajam olehmu karena aku telah berzina, tolong rajam aku. Ini bayiku sudah lahir, janjimu kalau sudah lahir baru dieksekusi. Kata Rasul apa? Anakmu sedih, susu dulu selama 2 tahun. Berharap wanita ini lupa lagi. 2 tahun kan lama. Ternyata setelah sampai 2 tahun nyusui,
datang lagi membawa anak tersebut, udah dituntut sama ibunya, ya Rasulullah, sekarang anakku sudah berumur 2 tahun, tidak ada alasan lagi untuk menunda hukuman. Anak ini akan aku berikan kepada neneknya. Ketika ditanya kenapa kau begitu ingin sekali dirajam, apa kata wanita ini? Aku ingin siksaanku di akhirat karena aku sudah disiksa. Maka ketika dirajam dia meninggal dalam kondisi tersenyum karena sudah melihat surga di depannya. Jadi kalau kita di antara kita, maaf ya, hidupnya agak susah, sering sedih, galau, kan kelihatan wajah-wajah galau ya. Kalau agak sedih galau sebenarnya kita. Sebenarnya apa yang kita rasakan itu mampu menghapus dosa-dosa. Bukan penyiksaan, tetapi kesabaran kita dengan ujian yang Allah berikan itu mampu menghapus dosa-dosa kita. Maka wanita tadi minta dirajam karena berharap di hari kiamat nanti udah gak ada siksaan. Kenapa? Sudah diajar, sudah disiksa oleh Allah di dunia. Jadi kalau kita susah-susah sedikit, capek-capek sedikit, anggaplah itu merupakan penghapus dosa-dosa kita. Makanya para sahabat kalau panas demam, mereka harus bersyukur. Kalau kita perlu, ya Allah, mana kepala pusing, mana badan panas dingin, gitu ya. Kalau para sahabat demam, mereka bahagia sekali. Alhamdulillah aku demam hari ini, berarti dosaku dihapus 1 tahun. Jadi para sahabat itu senang kalau demam. Alhamdulillah dosaku dihapus 1 tahun. Ini kalau yang paham, nggak paham, masya Allah mana mana obat nggak ada, mana gitu kan? Nah, padahal itu sudah dihapus sama Allah dosa kita 1 tahun. Sama lah dengan besok kita puasa dihapus dosa 1 tahun. Berarti yang ke-7 tidak membunuh. Yang ke-8 tidak berzina. Kenapa? Karena zina itu dosa besar. Syirik dosa besar, membunuh dosa besar, berzina dosa besar. Maka tiga poin tadi itu dosa besar semua. Yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 dosa besar semua. Yang ke-6 apa? Syirik. Yang ke-5 tidak membunuh. Yang ke-8 tidak berzina. Artinya apa? Kalau mau disayang sama Allah, tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Kemarin saya janji mau ngasih tahapan ini, kenapa orang bisa berzina. Sebetulnya saya pernah menyampaikan ini kepada adik-adik ibu-ibu, tapi wajahnya kayaknya wajah lupa semua. Ada yang ingat gak 7? Fase orang berzina itu 7, ada yang ingat gak? Kelihatannya kalau udah tanggal segini, saya ambil sesuatu, kira-kira ada 7 gak di sini? Gak ada air, tidak ada air. HP saya tertinggal lagi di mobil. Pinjam HP-nya nih. 1, 2, lagi ya. 3. Biar tahu aja. Biar ada ininya. Ada yang punya HP satu lagi boleh. Nah itu copot. Berarti biar diingat. Betulnya kalau pakai eksekusi, pakai simulasi lebih cepat ingat. Yang kita tahu bisa. 1, 2, 3, 4. Ada 2 lagi sekarang pensil ya. Oke. Nah gini. Pertama, kenapa orang bisa ini zina ya, ini zinanya, karena di sini berzina. Nggak mungkin langsung berzina, enggak. Ini proses fase berzina gini. Maksud saya kenapa ngasih tahu ini bukan berarti oh ya Allah kalau mau berzina begitu dulu, bukan. Bukan. Tapi maksudnya jangan melewati fase ini. Kalau melewati nyaris gitu. Maksudnya itu. Pertama ini mata. Orang kalau mau melakukan dosa besar itu pertama ini mata dulu melihat. Wow, bodinya, mata itu. Terus lihat lagi nggak langsung sekali. Kalau lihat sekali harus berzina, namanya bukan berzina, diperkosa. Karena kalau laki-laki laki-laki enggak. Laki-laki itu imajinasinya terlalu jauh. Lihat kita udah pakai rapi begini,
dia imajinasinya bisa seakan-akan kita nggak berbusana. Makanya kenapa dilarang memakai baju ketat, karena imajinasinya dia laki-laki itu terlalu jauh. Kita yang rapi saja bisa dibuat imajinasi sama dia nggak berbusana. Itu laki-laki, buat seorang laki-laki, wanita itu cerita pertama. Jadi ada harta tahta wanita, harta sama tahta benda mati, jadi dia masih bisa nahan. Harta tahta wanita, sementara wanita hidup gerak gerik depan matanya dia. Aduh, dia udah pusing, udah pecah-pecah. Aduh, astagfirullah, dilihat lagi gitu. Makanya mata. Kata Rasulullah apa? Mata ini sahmun min sihami iblis. Musuhnya iblis lewat mata kita. Makanya kalau kita menatap laki-laki jangan lama-lama. Kalau lama-lama takut ada VMG, virus merah jambu. Ini mata. Oke, ini mata. Kedua, habis mata, kenal. Pak itu ganteng banget ya. Siapa sih namanya Pak itu tuh? Oh, jangan sebut nama Indonesia, takut ada ternyata Bapak di sini. Pak Joko ada, Pak Heri ada, Kevin ada nggak Pak Kevin? Ada. Kevin. Itu siapa sih yang gontal apa yang penampilannya oke banget gitu, menarik banget? Oh, Pak Kevin. Udah kena kan? Oh, Pak Kevin. Pak Kevin di lantai berapa tuh? Mulai cari tahu. Lantai ya. Pengennya bawaan kita tuh ke lantai 3 untuk ketemu Pak Kevin. Maka ketika kita melihat misalnya, katakanlah dia termasuk primus, pria musola, rajin ke masjid, tadi ke musola, rajin sholat, primus lah dia. Pak Kevin ini primus misalnya, primus justisio bukan, primus pria muslim ya, pria musola. Katakanlah dia rajin ke musola, pasti ada simpati kita gini. Ya Allah, itu orang rajin banget sih sholatnya. Ada simpati. Nah ini ketiga ini. Kebetulan memang ini HP saya yang simpati. Simpati itu simpati dalam hati. Jangan diucapkan. Terus gimana dong? Dia dalam hati aja. Ya Allah, itu orang mana ganteng, soleh, pinter. Ya Allah. Tapi dalam hati gak ada yang tahu. Gak boleh ngomong Pak Kevin. Ya Allah Bapak, ya Allah. Saya tahu kalau lihat Bapak itu gak bisa tidur Pak. Oh dia GR, oh dia narsis. Bapak tuh bodinya pas ya. Pakai baju apa aja gak boleh. Atau yang simpel aja. Pak, kenapa? Enggak deh. Apaan kan gak merasa? Enggak. Perempuan itu pintar punya tipu daya. Kata Allah dalam surat Yusuf itu ada inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Sementara di ayat lain dikatakan tipu daya setan itu lemah. Kuatan perempuan sama setan. Iya, dahsyat. Ya, dahsyat itu kalau mau tahu. Kenapa? Maaf, kita punya abang, kita punya suami, kita punya ayah. Jangan sampai orang-orang yang kita cinta ini terjerumus ke dalam dosa perzinahan, maka jangan pernah kita mencoba mengganggu. Gitu. Jangan mengganggu orang tua orang lain, suami orang lain, gitu ya. Kakak orang, karena kita tuh nggak mau kalau kakak kita, abang kita terganggu, suami kita terganggu, ayah kita terganggu dengan wanita lain. Maka itu nggak usah jauh-jauh, sebaik aja. Aduh, jangan sampai ayah kita terganggu sama wanita lain. Jangan pernah mengganggu ayah orang lain. Karena anak-anaknya berharap dia jadi ayah yang setia. Gara-gara kita, dia rumah tangannya berantakan, misalnya begitu. Maka kalau simpati disimpan aja dalam hati. Karena dia simpati, simpan di dalam hati. Kalau diucapkan, bukan simpati lagi. Pak, Dewi. Thank you. Halo gitu ya, itu udah berantakan ya. Simpati, ini kalau saya boleh contoh bola salju. Bola salju ada di atas. Terus gerinting ke bawah nih, meluncur ke bawah. Bolanya besar nggak? Besar kan? Rasa itu semakin besar maksud saya. Nanti udah menjadi bulatan besar, meluncur lagi ke bawah, tambah besar nggak? Tambah besar kan? Meluncur lagi ke bawah, tambah besar lagi begitu. Rasa itu begitu. Dan ini cuma mata, tadinya kecil aja. Terus kenal, oh dia, bos kita ini masih muda ya. Terus gitu ya.
terus simpati, udah terminalnya kita ke ini. Kenapa kalau nggak ditahan dia akan muncul lagi ke bawah, jadi boleh agak besar. Apa? Setelah simpati, curahan hati. Enak loh curhat sama Pak Kevin, ya Allah orangnya dewasa banget. Ini yang keempat, curhat, kemudian ngobrol, text lunch together and sleep together nantinya. Jadi makan siang bareng, makan siang kan orang jarang yang makan siang gini nih. Biasanya datang gini ya. Kalau berhadapan, itu kerekam semua di benak kita itu wajahnya. Hidungnya ya makan. Tapi sebenarnya kita pengen makan aja kan. Tapi dia simpan pertama hidungnya. Makan lagi, natap lagi matanya, kesimpan lagi. Ya Allah itu matanya bulat banget sih. Ya Pak, kenapa Pak? Awal itu begitu. Kecuali jika kita tadi terminalnya sudah simpati, text langsung together nggak ada masalah. Karena sudah simpati, udah kita tutup udah langsung dah simpati. Jangan digulirkan lagi bola salju tadi. Tapi kalau bergulir lagi, benar-benar enak banget curhat sama dia. Kita bilang sama, saya tuh kalau curhat sama dia tuh plong. Kok dia tuh solutif banget ya, jarang pria itu bisa memberikan solusi secepat ini. Udah kan? Nah karena sering ketemu, sering curhat, bola salju tadi menjadi besar lagi jika diturunkan ke bawah. Apa yang dia terima? Yang terima itu rindu. Karena paketnya mana sih? Belum datang ya? Ya Allah jam berapa sih? Paketnya mana sih? Kalau dia nggak ada tuh dunia hampa. Kan ada pepatahnya, apa ya? Sehari tanam kelapa, malamnya berbuah labu. Sehari tidak berjumpa, dunia terasa kelabu. Wah, pokoknya kalau pakai sudah datang kelabu banget deh. Kayak kabut asap di daerah Jambi Riau sana kan ya. Jadi ruksing, pusing, mumet, apa ya bahasa paling enak. Pokoknya kalau nggak ada dia tuh galau banget. Dia nggak datang, kenapa ya nyari informasi? Sakit, ya Allah sakit langsung. Ya, semoga cepat sembuh ya. Alay banget, iya memang gitu. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta suka agak cadel ngomongnya. Cadel tahu ya cadel. Jadi apa ya contohnya ya? Oke, jadi oce. Oce kakak. Oke dia bisa ngomong oke bisa. Apa banyak ya sekarang tuh jadi alay gitu. Merah-merah. Lope tulisannya kalau ini jadi cadel. Sayang jadi cayang. Tolong bukain picang dong picang. Pisang jadi picang. C semua tuh. Enaknya minum cucu. Ya Allah. Ini sudah apa tadi? Kenal mata, kenal, simpati, curahan hati, rindu, kangen. Kalau sudah rindu, berarti ada cinta di sana. Nah, ini cinta ini yang maaf, ini hanya milik suami kita saja. Jangan berikan ke pria. Cinta ini terminalnya kita sama pasangan kita. Jangan pernah diberikan ke orang lain. Kita punya cinta semua, di hati kita punya rasa cinta pada lawan jenis. Ada yang anugerah, ada yang musibah. Kalau kita bisa mencintai suami kita itu cinta ilahi. Jika kita mencintai suami orang itu cinta birahi. Yang masih sendiri biasanya masih mengawal. Cintanya untuk siapakah cintaku ini, masih mencari. Bikin kartu undangan dengan titik-titik tanda tanya besar. Pertahankan cinta itu, disimpan terus sampai dia mendapatkan pangeran berkuda. Nanti tumpahkan cinta itu kepada suaminya. Maka ini sebagai wacana, jika pasangan kita cinta pertamanya sama kita, cemburunya biasanya agak besar. Karena cinta itu dia simpan dan ketika dia menikah
itu diberikan semua kepada pasangan yang sah, kepada istrinya atau kepada suaminya, maka cenderung agak cemburu. Kenapa? Karena dia belum memberikan ke orang lain. Maka kalau orang selingkuh, dia nggak terlalu cemburu dengan pasangannya, karena porsi cinta yang tadi 100% sudah terbagi sama orang lain. Kalau ada di antara kita yang suami cemburunya masih batas normal, berbahagialah, berarti dia cinta sekali sama kita. CM, cinta mati. Tapi kalau dia cuek, kemungkinan kita bukan cinta pertamanya dia, kemungkinan. Atau bisa jadi, semoga tidak terjadi, ada wanita yang dicintai sama dia tapi dia simpan, sehingga dia enjoy ya, dia menikmati dengan wanita ini. Itu kemungkinan. Jadi di survei itu begitu. Atau kemungkinan yang ketiga, memang dia cuek, dari lahirnya sudah cuek begitu. Papa cemburu gak sih? Cemburu. Tapi nggak ada yang begitu ya, dia nggak cemburu banget sebetulnya, dia cuma nggak berdaya, nggak bisa. Harus bagaimana ya orang cemburu itu, dia sudah cuek aja. Tapi kalau dicemburin nanti kamu ngambek. Jadi papa tuh bingung, dicemburin ngambek, kali dicemburin nanya. Dia pusing, dia bikin kita mau diapain kayak gitu. Perempuan itu kan unik. Perempuan itu unik, dia senang dirayu, tapi sulit dimengerti. Maunya apa itu sulit dirayu. Syukur kita nggak nikah sama perempuan. Untuk kalau nikah sama perempuan, ya Allah capek kita. Maka Allah pertemukan kita dengan pria. Pria itu rasional. Kalau kita kan emosional. Maka dikirimlah pria untuk mendampingi kita agar yang tidak jelas tadi menjadi jelas sedikit-sedikit. Kita tuh nggak jelas. Kita tuh apa sih maunya? Dirayu, digombalin, seneng, GR kita mulai. GR itu GR. Wah, layang-layang, GR kita. Padahal tahu, kadang orang tersebut habis ngegombal dan dia melupakan. Bu, cakep banget. Bapak ya Allah, dia melayang, tinggi banget. Padahal bapak ini di belakang udah selesai, udah melupakan. Kitanya masih gitu. Itu penyakit kita, udah jelas. Itu rahasianya kenapa perempuan dipesan, para suami dipesan oleh Rasulullah, Pak. Fastau subin nisa ikhairah. Kalau ngasih nasihat sama perempuan itu harus lembut, harus baik, pelan-pelan. Karena perempuan itu sifatnya itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau mau meluruskan pelan-pelan gini, pelan-pelan baru lurus. Kalau dia kita tuh patah. Perempuan kan begitu. Disayang ngelunjak, dimarahin kabur, kan bingung capek. Kita masak nih, suami bilang gini, masakannya enak, cuma kurang garam sedikit. Oh iya, semana gitu. Kita seneng ya, tapi ini masakan garamnya masih di laut. Gitu. Di bawah 4 garam semuanya. Puas. Jadi begitu banget deh perempuan itu. Saya dulu nggak paham karakter perempuan setelah saya lihat anak saya perempuan. Jadi kan anak saya 5 laki semua, rasional semua kan, jadi kita nggak perlu. Tapi ketika punya anak perempuan, oh ini rahasia Rasulullah, kenapa seru menjadikan perempuan itu pelan-pelan ya. Jadi kalau nggak, wah batin, ya gitu. Mungkin kita seperti itu juga gitu. Cuma kita nggak merasa, kita melihat kalau orang lain teman kita ngambek aja, oh berarti kita kayak gitu ya. Gitu. Baru sadar kita tuh jelek banget sebetulnya gitu ya. Maka dikirim oleh Allah ini pasangan kita. Laki-laki itu mudah didapat, tapi sulit dipertahankan. Perempuan mudah dirayu, sulit dimengerti. Sementara laki-laki mudah didapat, tapi sulit dipertahankan. Karena hatinya berlapis-lapis, cintanya berlapis-lapis ya. Sama istrinya I love you, tapi mata I love. Makanya berlapis-lapis, itu dia gampang dapet. Tapi untuk meyakinkan apakah dia itu benar-benar cinta sama kita nggak bisa. Maka itu rahasianya kenapa dalam Islam laki-laki boleh berpoligami, perempuan nggak boleh. Pertama, karena memang janin didirikan di perempuan ya, binnya kan di suami. Tapi kalau perempuan poliandri, binnya bin siapa? Masa bin rame-rame? Bin Joko, bin ini kan nggak mungkin, bin harus satu. Itu rahasia pertama. Yang kedua, memang laki-laki itu punya tingkat libidonya lebih tinggi dari perempuan. Jadi kalau laki-laki itu hubungan seks itu seperti makan. Dia kalau udah lapar ada harus. Kalau perempuan capek dia udah nggak bergairah.
stres dia nggak bergaya. Laki-laki mau lapar, mau capek, mau stres, enggak, dia harus makan. Jadi yang punya suami yang sudah menikah, pahami ini, jangan malas-malas mencari suami. Karena buat para laki-laki hubungan itu nutrisi buat dia. Kalau dia nggak dapat nutrisi dari istrinya, maka ketika keluar rumah dia lapar terus. Tapi kalau di rumah nutrisinya cukup, katakanlah keluar ada aroma apa ya, masakan yang aromanya tajam itu apa? Yang doyan jengkol ya, katakanlah boleh lah diterima masukannya jengkol. Ketika dia lapar, nutrisinya nggak cukup, nyium jengkol dia pengen makan, iya kan? Iya Allah, bau jengkol, bau ikan asin enak banget sih. Kalau dia lapar, dia pengen datang ke tempat itu. Tapi kalau dia sudah kenyang, nutrisinya sudah cukup dari istrinya, dia cuma di jengkol baunya enak banget ya, tapi dia kenyang, nggak pengen makan kan, cuma enak ya bau ikan asin, bau jengkol enak, tapi dia nggak, udah pengen makan tapi kenyang, udah cukup gitu. Itu ilustrasi saya ya. Jadi para ibu agar cintanya tidak terkontaminasi, maka ini buat suami yang sah. Nah, apa yang ketujuh? Yang ketujuh itu pengabdian. Saya ulang, mata, kenal, simpati, curahan hati, rindu, cinta, pengabdian. Ini terakhir. Apa pengabdian ini? Pengabdian ini hanya untuk Allah. Jadi kalau kita punya cinta sama suami, karena Allah, gitu. Kita sayang sama suami karena Allah. Kita gitu ya, menservis suami karena Allah. Kita malas bersolek, malas ke salon. Ingat, Allah ya nyuruh kita cantik buat suami kita, langsung ke salon. Itu bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kita yang masih sendiri, terminalnya simpati. Buat yang sudah menikah, terminalnya dicinta sama suami kita. Lantaran, kalau kita biarkan tadi bola yang tadi bergulir, ada cinta. Ketika dia punya cinta, diminum aja ya. Diminum aja. Saya lagi saudara. Jadi jazakillah khair. Pahalanya udah dapat. Airnya diminum juga nggak apa-apa. Jadi kalau sudah cinta dengan yang tidak boleh kita cintai, maka dia tingkat pengabdiannya kepada setan, bukan kepada Allah. Maka perkara diri. Bukti cinta kamu sama kakak apa? Kakak maunya apa? Gitu kan? Kita buka kamar yuk. Buka kamar. Sekarang yang paling marak, maka tingkat virginitas menurun, kegadisan. Seorang gadis yang masih virgin jarang. Tapi yang duduk di sini insya Allah masih virgin, masih gadis yang belum nikah ya. Semoga Allah jaga. Kenapa? Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan, orang-orang beriman memuliakan. Ketika dia nikah, suami akan bangga sekali dapat istrinya masih virgin. Bangga sekali. Tapi kalau ketika malam pertama virginitas tidak didapatkan, Allah akan. Kadang dia mengungkit masa-masa itu. Apakah sebetulnya waktu sama kamu nggak virgin? Kamu tidak pernah sama siapa? Terhina sekali dia. Kecuali maaf, jika dia punya masa lalu, kemudian dia taubat, kadang Allah punya cara untuk menutup itu. Suaminya nggak paham. Bisa aja dia pilih. Itulah memang perempuan seperti itu. Dia nggak tahu kan. Maka itu salah satu cara Allah menutup aibnya dia. Karena dia sudah taubat. Allah itu mengaku dosa masa lalu semua hambanya. Nah, jadi kalau sudah tahu seperti ini, terminal kita disimpati saja. Jangan dibiarkan bergulir. Kalau saya lihat ibu-ibu di sini masih wajahnya itu masih cakep-cakep banget, masih digodain itu masih enak gitu. Ada yang polos lagi, masih polos. Dia cakep banget, bapak juga ganteng banget. Jadi baik aja gitu ya. Padahal si bapak tuh mikirin omongan kita. Paling kalau kita udah tahu begini kan antisipasi. Kalau saya jujur, kalau nanya sama bapak itu naksir misalnya, itu karena bajunya batiknya cakep. Saya suka bilang, bang, batiknya cakep banget, bang beli di mana?
bukan orangnya, tapi batiknya. Kan ada yang batiknya cakep ya, motifnya, warnanya, boleh naksir sama batiknya nggak apa-apa. Tapi tadi simpati. Bapak batiknya cakep apa? Gimana tuh Pak belajarnya? Atau misalnya dia pintar banget, ide-idenya brilian, bernas dia punya ide. Ya sudah simpati. Ini orang pintar banget, jadi asli pintar banget tuh orang. Udah, tapi tidak diberikan lagi ke bawah, dikangen sama dia. Gitu. Kenapa? Kata mereka yang sudah punya pengalaman, ketika mereka sudah kena virus merah jambu, sudah kena VMG, butuh waktu 2 sampai 3 tahun